Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Operator komedi putar membeli tiket untuk gadis miskin setiap hari. 16 tahun kemudian gadis menjadi kaya dan menemukannya. Dikutip dari erabaru.net, Jacob bekerja sebagai operator komedi putar di Cedar Point di Ohio dan beberapa kali seminggu dia melihat seorang gadis kecil bersama neneknya yang hanya naik komedi putar sekali. Ketika dia mengetahui tentang perjuangan keuangan mereka, dia memutuskan untuk membelikannya tiket setiap hari. 16 tahun kemudian gadis kecil itu mencarinya dengan kejutan besar yang direncanakan. Natalie mencari-cari di dalam kotak-kotak lamanya, mencari sesuatu yang dia ingat menyimpannya di sana. Dia berada di loteng rumahnya dan cahaya matahari bersinar dari satu lampu kecil di langit-langit. Ada debu beterbangan di sekitar ruangan, menggelitik hidungnya dan membuatnya bersin sesekali. Tapi dia bersikeras tentang pencariannya. Dia mengeluarkan kertas, gadget tua, buku-buku tua, dan banyak hal lain dari kotak-kotak itu. Beberapa dari barang-barang ini telah menjadi krem karena usia dan bau apek meresap ke daerah itu. Itu tidak menyenangkan dan Natalie ingin segera keluar dari sana. Tetapi dia tidak akan melakukannya sampai dia menemukan apa yang dia butuhkan. Akhirnya dia menemukannya di bagian bawah salah satu kotak terakhir di loteng. Itu adalah Polaroid tua yang dia harap masih dalam kondisi baik. Untungnya gambar itu masih utuh meskipun disimpan dengan sangat buruk. Dan Natalie tersenyum saat menatapnya. Bagian belakang bertuliskan Cedar Point, musim panas 2006. Kenangan mulai membanjiri pikirannya seperti film indah yang tidak pernah bisa dia lupakan, meskipun dia sudah lama tidak memikirkannya. Cedar Point adalah taman hiburan di Ohio yang sering dia kunjungi saat masih kecil. Saat berusia 10 tahun dia ingat suara logam dari wahana, aroma manis permen kapas di udara, dan teriakan anak-anak yang bersemangat berlarian. Segala sesuatu tentang waktu itu sempurna dan dia sebagian besar merasa bersyukur. Neneknya menabung sedikit uang di sana-sini untuk membawanya ke sana setiap hari di musim panas itu. Tetapi orang lain menemukan ceritanya dan mengubah segalanya. Itu sebabnya dia mencari Polaroid itu di loteng. Dia ingin mengingat pria itu dan apa yang telah dia lakukan untuknya. 16 tahun yang lalu. Nenek, lihat. Natalie yang berusia 10 tahun meneriaki neneknya ketika mereka tiba di taman untuk pertama kalinya. Anak-anak beterbangan, makan popcorn karamel dan meniup gelembung. Dan mata gadis kecil itu melebar senang dengan gagasan itu. Dia ingin melakukan semua hal itu, tetapi dia tahu mereka tidak punya cukup uang. Dia menarik tangan neneknya, mendesaknya ke tujuan mereka yang sebenarnya, Korsel. Untuk beberapa alasan Natalie terobsesi. Dia menyukai kuda dan menunggang kuda itu telah menjadi impiannya untuk sementara waktu. Neneknya, Gina, telah berjanji bahwa mereka akan pergi musim panas itu, dan Natalie tidak percaya mereka ada di sana. Mereka selalu tinggal dekat dengan taman, jadi Natalie sering mendengar jeritan orang-orang di North Coaster, melihat anak-anak yang telah bersama orang tua mereka ketika mereka pergi dan kadang-kadang menatap lampu melalui jendelanya di malam hari. Dia mendambakan semua wahana itu, tetapi dia pernah melihat sebuah majalah dengan gambar korsel antik di taman dengan kuda-kuda putih yang indah dihiasi dengan bunga plastik, dan dia terpikat.
Akhirnya mereka mencapai wahana itu dan Natalie ingin menangis karena emosi yang membuncah di dadanya. Itu persis seperti yang dia bayangkan, langsung dari sebuah film. Dia menoreh ke neneknya, mengencangkan cengkeramannya dan berkata, "Bisakah aku naik, Nenek?" Neneknya tersenyum sayang dan membungkuk. "Ya, bisa. Ayo, Nenek akan memberikan tiket ke operator perjalanan." Natalie melepaskan dan bergegas ke tunggangan, berhenti untuk memilih kuda mana yang akan diduduki. Mereka semua sangat cantik tetapi datang dalam warna berbeda dengan ekspresi berbeda di wajah plastik mereka. Dan bagi anak berusia 10 tahun itu terasa seperti keputusan seumur hidup. "Ayo Neti, perjalanan akan dimulai," seru neneknya menertawakan keraguan-raguan cucunya. Akhirnya Natalie memilih kuda dengan rambut merah muda dan kursi berkuda biru. Dia tidak akan pernah melupakan momen itu atau raut wajah neneknya saat dia melambai setiap kali kendaraan itu melewatinya. Itu adalah momen terbaik dalam hidupnya sejauh ini, jenis momen yang menghentikan waktu dan dia ingat selamanya. Untuk beberapa menit saja Natalie lupa bahwa keluarganya sedang berjuang. Dia hanyalah salah satu dari anak-anak yang bisa bermain-main di tempat mahal ini tanpa khawatir. Sayangnya perjalanan komedi putar berakhir terlalu cepat dan dia turun dari kuda, merasa pahit tentang seluruh pengalaman. Neneknya sedang menunggu dan meraih tangannya. "Bagaimana, Nat?" tanya neneknya. "Itu bagus, tapi aku berharap aku bisa pergi lagi," jawab gadis itu menatap penuh harap pada neneknya yang menghela nafas dalam-dalam. "Maaf sayang, hanya itu yang kita mampu saat ini. Tapi nenek berjanji kita bisa datang ke sini setiap hari mulai sekarang hingga akhir musim panas dan memberimu satu tumpangan. Dengan begitu kamu bisa menghargai pengalaman lebih lama. Bagaimana, apakah itu terdengar baik?" Neneknya menawarkan dan Natalie tersenyum cerah. "Benarkah?" "Yay," dia bersorak, melompat-lompat sambil masih memegang tangan neneknya. Gina menepati janji itu dengan seksama. Mereka datang setiap hari dan entah bagaimana itu tidak pernah menjadi tua. Natalie hanya mengendarai korsel dan akhirnya mengetahui nama operator perjalanan, Jacob Salas, yang selalu mengenakan topi merah dengan seragam tamannya. Dia harus berusia 20-an tetapi dia berpakaian seperti dari generasi yang lebih tua. Suatu hari neneknya menggunakan kamar mandi dan Jacob mendekatinya. "Kenapa kamu tidak naik lagi sambil menunggu nenekmu?" "Oh maaf Pak, uang kami hanya cukup untuk satu tiket. Ayah saya meninggal bertahun-tahun yang lalu dan nenek saya tidak bekerja lagi. Jadi ibu saya adalah satu-satunya orang yang menghasilkan uang untuk kami. Cukup untuk dibelanjakan untuk komedi putar," Natalie memberitahu operator yang mengangguk mengerti. Tapi dia melihat kilatan bersinar di matanya saat dia bersandar untuk menatap matanya. "Kamu tahu, aku akan membelikanmu tiket untuk komedi putar ini selama yang kamu mau. Bagaimana kedengarannya?" Dia menyeringai pada gadis itu yang melebarkan matanya karena terkejut. "Betulkah?" "Betul." Dia mengangguk dan mendesaknya untuk naik lagi. Natalie sedang berputar-putar di korsel ketika Gina kembali dan menanyakan hal ini kepada Jacob. "Jangan khawatir tentang itu, Nak. Dia bisa naik selama yang dia inginkan hari ini dan mulai sekarang. Itu ada pada saya." "Kenapa kamu begitu? Uangnya terlalu banyak," tanya wanita tua itu memegangi jarinya ke dagunya dengan khawatir. Jacob menggelengkan kepalanya. "Bukan, aku tidak punya banyak pengeluaran. Dan selain itu tidak ada seorang pun di taman ini yang bersenang-senang seperti gadis itu." Operator perjalanan menepati janjinya dan Natalie bisa naik komedi putar sebanyak yang dia bisa di musim panas itu. Dan dengan uang yang dia hemat dari tiket, Gina terkadang membelikan mereka popcorn karamel atau soda. Mereka selalu atau membaginya dengan Jacob untuk membalas kebaikannya.
Dan suatu hari mereka bahkan mengambil gambar Polaroid bersama, di mana Natalie mengenakan topi merah Jacob tersenyum indah ke kamera. Itu adalah kenangan termanis yang dimiliki Natalie tentang masa kecilnya. Pada saat musim panas terakhir, dia bosan dengan korsel dan taman. Dia mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada Jacob suatu hari. Dan itu adalah terakhir kalinya dia melihatnya. Hadiah. Entah kenapa Natalie memimpikan musim panas itu dan mulai mencari Polaroid itu. Dia tahu dia telah membawanya ketika dia pergi kuliah bertahun-tahun yang lalu. Tapi entah bagaimana itu hilang dalam kehidupan yang kacau. Dan segalanya menjadi sangat berbeda baginya. Natalie telah mendapatkan beasiswa ke sebuah universitas di Philadelphia, di mana dia bertemu suaminya, Anthony, yang berasal dari keluarga yang sangat kaya. Itu menakutkan untuk tidak perlu khawatir tentang uang atau apapun. Suaminya bahkan telah membelikan rumah untuk nenek dan ibunya di Ohio sehingga mereka tidak perlu membayar sewa lagi. Itu luar biasa. Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, tetapi dia juga dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa dan murah hati yang bersedia membantunya dalam banyak hal. Dan Natalie berpikir bahwa dia telah membalasnya sebaik mungkin dengan persahabatan, cinta, dan kesetiaannya yang abadi. Tapi ada satu orang yang belum dia ganti rugi, Jacob Salas. "Nenek, apakah kamu ingat Jacob?" tanyanya pada Gina setelah menjelaskan bagaimana dia menemukan Polaroid mereka bertiga di taman. "Oh, maksudmu pemuda yang membiarkanmu naik korsel itu? Sudah lama aku tidak memikirkannya," jawab neneknya. "Aku bisa bertanya-tanya jika kamu mau." "Tolong, aku ingin tahu apakah ada cara untuk membalas kebaikannya kepada kita saat itu," lanjut Natalie. "Oh sayang, aku sangat bangga dengan dirimu yang telah menjadi wanita. Sungguh menakjubkan." Gina menyembur emosi kental dalam suaranya. "Ini semua karena kamu dan ibu. Aku harap kamu tahu itu, nenek," jawab Natalie, senyum mewarnai nadanya. "Saya akan mencari Jacob. Tapi hai, bisakah kamu mengirimkan saya salinan Polaroid itu? Saya bisa menggunakannya dalam pencarian saya," pinta neneknya. "Itu ide yang bagus," kata Natalie dan mengambil gambar Polaroid dengan ponselnya. Beberapa hari kemudian Gina menelponnya dan mengungkapkan bahwa Jacob masih tinggal di Ohio. Selain itu, seseorang bahkan telah memberinya alamat dan nomor teleponnya. Natalie menelponnya sesegera mungkin dan berbicara dengannya selama hampir 1 jam, menanyakan tentang hidupnya dan apa yang dia lakukan saat ini. "Banyak hal yang telah berubah sejak hari-hariku di taman itu. Saya hampir berharap bisa kembali ke sana kadang-kadang," kata Jacob sedih dan kemudian menjelaskan apa yang terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Jacob mengungkapkan dia menikah akhir tahun itu dan memiliki 4 anak dengan istrinya sebelum dia memutuskan untuk meninggalkan mereka. Dia mengerjakan 2 pekerjaan agar mereka tetap bertahan. 2 anaknya adalah remaja yang bekerja di pertunjukan sepulang sekolah untuk pergi ke Cedar Point sesekali. "Tuan Salas, ketika saya masih kecil Anda memberi saya hal yang paling saya inginkan. Mengendarai korsel itu sesuai dengan keinginan hati saya. Dan saya bahkan tidak bisa mulai memberitahu Anda betapa saya masih menghargai apa yang Anda lakukan." Natalie memulai, air mata berkumpul di matanya. "Jika Anda bisa memiliki sesuatu sekarang, apakah itu?" "Oh wow, saya ingin banyak hal untuk anak-anak saya, jujur. Tapi sebagai pecinta taman hiburan, saya hanya membawa mereka ke Magic Kingdom. Tapi hanya perjalanan saja yang sangat mahal, dan tiket taman adalah sesuatu yang lain. Namun saya menabung untuk itu. Jadi itu akan terjadi suatu hari nanti, bahkan jika anak-anak saya sudah dewasa pada saat itu." Jacob mengungkapkan dengan jujur, terlepas dari masalah uangnya, dia memiliki pandangan hidup yang penuh harapan. "Dia seperti nenek, dia selalu ceria dan berusaha mengecilkan betapa beratnya perjuangan kami," pikir Natalie. Mereka berbicara selama beberapa menit lagi dan akhirnya mengucapkan selamat tinggal.
Natalie tahu apa yang harus dia lakukan dan menyukai gagasan itu. Dia meminta bantuan neneknya untuk berkoordinasi dengan putra sulung Jacob untuk semua informasi pribadi yang diperlukan untuk membeli tiket pesawat. Dan seminggu kemudian Natalie menelepon Jacob lagi. "Periksa email Anda, Pak," katanya. Kegembiraan membuat telapak tangannya berkeringat. "Tidak," seru Jacob setelah beberapa menit. "Tidak, Nona muda, aku tidak bisa menerima ini. Ini terlalu banyak. Ini tidak cukup dibandingkan dengan apa yang berarti musim panas itu bagi saya. Anda membeli tiket untuk saya sekali, ini adalah cara saya membalas Anda. Nikmatilah. Lakukan untuk anak-anak Anda karena kenangan perjalanan tanpa beban itu berlangsung seumur hidup. Dan percayalah pada saya, tidak ada yang seperti itu," desak Natalie dan dia mendengar Jacob menangis di latar belakang. Kemudian dia mendengar sorakan dan tahu dia telah memberitahu anak-anaknya yang semuanya datang ke telepon pada suatu saat. Terima kasih," mereka berteriak. Natalie telah membelikan mereka semua tiket pesawat ke Orlando, Florida dengan reservasi di resort Disney dan akses ke Magic Kingdom, Export Center, dan Animal Kingdom. Saat dia mendengar mereka bersorak di telepon, dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Ya, suaminya kaya, tetapi dia membeli semua itu dengan uangnya. Dan dia telah membuat seluruh keluarga bahagia dalam prosesnya. Usaha dan keberuntungannya menghasilkan momen indah ini tepat waktu. "Pastikan untuk mengambil gambar dan mengirimkannya kepadaku," pinta Natalie bercanda. "Nona muda, saya tidak punya kata-kata. Saya akan mengirim banyak gambar. Terima kasih." Jacob menyatakan terima kasih dan mereka menutup telepon. Natalie meletakkan telepon di atas meja kopinya dan tidak menatap apapun di ruang tamunya selain berpikir dalam-dalam. Dia salah bertahun-tahun yang lalu, mengendarai Korsel bukanlah momen terbaik dalam hidupnya ini. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Segala sesuatu yang Anda lakukan untuk orang lain akan kembali kepada Anda berlipat ganda. Tuan Salas membeli tiket agar Natalie bisa naik kendaraan favoritnya di musim panas itu, dan dia membayarnya dengan perjalanan seumur hidup bertahun-tahun kemudian. Berbuat baik terasa jauh lebih baik dari apapun. Natalie mengira momen favoritnya adalah mengendarai Korsel itu, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa melakukan perbuatan baik adalah perasaan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.